Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kampung santri sekalian. Kembali lagi ya, tetap bersama saya Bang Widi. Kali ini saya akan membahas tentang eh, mengapa ya sakit lambung itu sembuhnya lama ya. Begini teman-teman, karena penyakit ini unik ya. Uniknya bagaimana? Uniknya dia ini adalah penyakit yang berproses di dalamnya ya, dan seringkali dalam proses itu dia seakan-akan berkamuflase ya. Maksudnya begini, yang rasanya seakan-akan sembuh ya, rasanya sudah enak, tetapi awas, hati-hati, sebenarnya itu belum benar-benar sembuh ya. Dan sebaliknya, ketika dia kambuh, ketika dia sedang kumat ya, sedang sakit ya, kita ini kadang terlalu berprasangka berlebihan. Wah, seperti kayak mau seperti mau pingsan ya. Artinya kita overthinking ya. Padahal sebenarnya nggak sejauh itu, nggak sebahaya itu ya. Toh semuanya bisa melewati. Dan saya pun ini tahun ke-7, alhamdulillah eh, relatif sehat, badan segar, badan gemuk, makan juga oke, enak ya. Tetapi saya pun kalau salah makan juga akan kembali sakit. Intinya apa? Sakit lambung ini kamuflase sifatnya, teman-teman. Teman-teman harus mengenali itu ya. Kita ngobrol sambil nyantai ya. Capek ya. Kebetulan ini perut saya masih sering sakit ya, bekas operasi pengangkatan kantung empedu ya. Jadi kalau dibuat duduk terlalu lama, terlalu tegak, atau berdiam di satu posisi itu nyeri ya. Maaf kalau saya agak bergeser-geser ya. Jadi begitu teman-teman ya. Teman-teman harus mengenali sakitnya ini ya. Sakit satu ini harus kenal. Kalau nggak kenal, maka kita akan tertarik, akan terbawa ya. Terbawa bukan kepada kesembuhan yang jasmani rohani, enggak. Kita akan sakit jasmani rohani. Jadi jasmaninya, raganya itu sakit, ininya juga sakit. Jadinya seperti itu nanti ya. Dan saya pun mengalami itu, dan sekarang pun saya pun kadang masih bertarung ya teman-teman. Cuma saya banyak menangnya. Nah itu, saya banyak menangnya. Nanti kapan hari kapan lagi itu perang lagi ya, tapi harus saya menang lagi, saya menangkan terus itu ya. Ya memang seperti itu, kita nggak boleh kalah, semangat ya, semangat terus, sesakit apapun semangat, sembuh ya, sembuh yakin. Tapi sembuhnya ya nggak kayak umur 15 tahun dulu ya. Sembuh kita itu sembuh bersyarat ya, ingat, orang yang punya asam lambung kayak kita ini sembuhnya sembuh bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya nggak makan pantangan ya, nggak makan makanan yang bikin kambuh. Udah seperti itu, terima saja ya. Ikhlaskan saja, nggak bisa makan bakso yang pedas, soto daging yang empuk, yang berkuah, yang lezat itu ya, seafood yang nikmat ya. Kemudian nasi goreng yang merah, yang gurih. Wah, mie instan yang luar biasa aromanya, ikhlaskan itu hilang dari kehidupan teman-teman ya. Ikhlaskan saja. Kopi yang luar biasa. Goodbye semuanya. Seperti itu loh teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus memiliki mindset atau pola pikir bahwa saya ini nggak sakit berat, saya ini hanya kena asam lambung. Itu nanti sifatnya sementara. Yang penting saya itu tahu makanan apa yang masuk, tahu makanan yang tepat, apakah yang masuk itu berpotensi membuat kambuh atau tidak gitu ya. Kalau bikin kambuh ya makan sedikit ya, kalau bikin kambuh ya tinggalkan ya. Semudah itu sebenarnya ya, tapi itu tadi loh, semuanya butuh proses. Makanya tuh saya milih membuat channel video-video segini banyaknya ini, isinya kerentilan, isinya itu serpian-serpian kecil lah ya, bukan sebuah video yang panjang lebar kemudian
membahas secara mendalam, enggak, saya simple, buat sesimpel mungkin ya, karena memang orang yang punya asam lambung, punya kecemasan itu sulit untuk diajak terlalu serius, terlalu berpikir terlalu panjang, dalam dan lama. Maunya yang simple, yang jelas ya, maksudnya apa sih ya gitu. Nah itu teman-teman ya. Ya capek duduknya ya, memang saya masih ini ya, proses pemulihan luka ya, sudah ini lukanya sudah bagus ya, cuma kadang masih nyeri ya, memang lama ya, tapi terus membaik kok. Paling ya bekas kembung seperti itu biasa. Tuh denger ya teman-teman ya, ada orang jual tahu bulat. Nah ya stop tahu bulat ya, jangan dimakan ya, bukan karena tahunya, tapi cenderung ke arah minyaknya ya, serta bumbu dari tahu bulat itu ya. Gitu teman-teman ya, maaf ya berisik karena depan rumah saya itu lapangan ya, lapangan voli ya, yang nggak pakai dinding, lapangan pekarangan biasa yang dimodifikasi jadi lapangan voli. Jadi banyak sekali anak bermain ya, berisik ya, kadang suara ibu-ibu ya. Itu teman-teman ya, relax, ayo. Sesakit apapun, masih dispepsia, gastritis, tukak atau GERD, yuk kita tetap tenangkan pikiran ya. Saya pun demikian ya. Saya bukan yang 100% sembuh, sok menggurui atau kayak YouTuber yang lain yang sudah sehat-sehat benar, berani mengklaim sudah sembuh sehingga membagikan pengalaman-pengalamannya. Saya mungkin nggak sama. Saya orang yang masih berjuang ya, dan membagikan pengalaman perjuangan saya gitu. Nggak ketemu-temu tuh ya, kesembuhan 100% nggak ketemu-temu saya itu teman-teman. Nah itu, mohon maaf ya teman-teman, berisik sekali. Mungkin tukang tahu bulatnya ini berhenti di lapangan, ada banyak anak kecil beli. Saya lanjutkan di video selanjutnya, next ya, mungkin insya Allah besok ya, insya Allah besok atau kapan saya lanjutkan materi tentang mengapa sakit lambung ini lama sembuhnya, apa yang harus dibenahi, apa yang harus dimengerti ya, bagaimana cara menghadapinya ketika pikiran sedang down ya, sedangkan kita sendiri butuh motivasi apa yang harus kita tancapkan ke pikiran kita ketika kita sedang down, apa pertahanan yang harus kita miliki ya. Hanya itu yang harus kita pelajari ya. Oke, masih lama sekali kayaknya, mungkin bikin kurang jelas, kurang fokus nanti. Terima kasih sudah menyimak ya. Simak video saya selanjutnya. Ayo belajar bareng-bareng sama saya ya. Semoga lekas sembuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.